Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 ya, dari kelanjutan alur Battle Trog di Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, momen kelahirannya klon Xiayan yang dari dunia Taisu. Saat ini klon itu berubah menjadi sebuah bayangan hitam. Dan saat mendekati Xiayan, bayangan hitam itu berubah menjadi sebuah armor. Dan sampai kepala Xiayan pun tertutupi oleh armor tersebut. Apakah ini adalah teknologi stick dari dunia Taisu? Tanya dari Xiayan sambil terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sebuah armor. Ada sebuah kristal merah di dadanya. Xiayan pun benar-benar merasa aneh. Xiayan lalu mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuhnya. Sebuah cahaya merah tiba-tiba berkedip dan menyambar ke seluruh tubuhnya. Armor itu pun berubah warna menjadi warna merah. Tidak hanya itu saja, armor di bagian leher Xiayan juga ikut menyebar dan kemudian benar-benar menutupi kepala Xiayan di dalamnya seperti sebuah helm. Aku rasa kekuatan dunia Taisu benar-benar telah melebihi imajinasiku, gumam dari Xiayan. Dapat dilihat bahwa dunia Senki memiliki teknologi stick kuno juga, tetapi tidak mencapai seperti apa yang dibuat oleh dunia Taisu. Xiayan tidak tahu apakah level armor ini benar-benar langka atau umum di dunia Taisu. Jika ini tingkat yang biasa dan setiap prajurit memilikinya, maka armor ini akan meningkatkan kekuatan tempur pasukan mereka dengan sangat pesat. Kekuatan dunia Taisu ini benar-benar tidak terbayangkan. Kemudian, klon dari dunia Taisu itu pun muncul di cincin penyimpanannya. Lalu tiba-tiba muncul di belakang Bing Yutu. Melihat itu, Bing Yutu pun langsung menghentikan pergerakannya. Dan dia langsung menampar Xiayan. Dan klon dunia Taisu itu di punggungnya. Tubuh Xiayan awalnya sedang duduk bersila, langsung berputar 360 derajat. Setelah beberapa saat, dia lalu membuka matanya dan menatap ke arah Bing Yutu dengan sangat aneh. Bing Yutu juga menatap klon dari dunia Taisu ini dengan tatapan yang aneh. Hati-hati, orang ini muncul secara tiba-tiba, ucap dari Bing Yutu memberitahu Xiayan. Hehehe, jangan khawatir, itu adalah salah satu dari klonku juga, jawab dari Xiayan. Bing Yutu lalu melirik ke klon dunia Taisu itu, kemudian menatap ke arah Xiayan. Apa? Dia juga adalah klonmu? Memang berapa banyak klonmu sekarang? Aku memang pernah mendengar bahwa ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk merebut tubuh orang lain dan bisa menjadikan tubuh itu sebagai klonnya. Tapi aku tidak percaya sama sekali dengan hal itu, ucap dari Bing Yutu. Saat Bing Yutu berbicara, klon dunia Taisu ini tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Xiayan. Tindakan ini juga mengejutkan Xiayan karena dia tidak memerintahkan atau tidak berpikir untuk melakukan itu. Ini berarti bahwa klon dunia Taisu ini bisa bergerak atas kehendaknya sendiri. Kemudian Xiayan pun langsung mundur satu langkah. Melihat Xiayan yang mundur satu langkah, Bing Yutu menjadi semakin heran. Xiayan benar-benar tidak mau bertindak ceroboh kali ini. Dan dia pun segera menggerakkan pikirannya untuk memasukkan klon dunia Taisu ini ke dalam 9 peti mati di Menara Zinsep. Xiayan langsung menghela nafas. Dalam waktu kurang dari setengah menit, klon dunia Taisu ini benar-benar membangkitkan kehendaknya sendiri. Ini semua terjadi karena kekuatan tubuh utama Xiayan ini masih terlalu lemah dan kekuatan klonnya terlalu kuat. Jika klon dunia Taisu ini disegel dalam 9 peti mati tepat waktu, maka kehendak klon ini akan segera menggantikan jiwa Xiayan yang ada di tubuh klon itu. Xiayan akan benar-benar kehilangan kontrol pada klonnya sendiri. Kekuatan klon dunia Taisu ini mungkin lebih kuat daripada klon dewa asli, gumam dari Xiayan. Namun tetapi, ada yang lebih aneh dari klon dunia Taisu ini. Dia sepertinya tidak memiliki fluktuasi sumber gas. Dan tubuhnya itu tampak seperti sebuah cangkang yang kosong. Namun ini penuh dengan ancaman. Klon dunia Taisu ini benar-benar sangat kuat. Dan Xiayan perlu waktu untuk memahami klon itu. Awalnya
Xiaoyan ingin terus mengembangbiakan klon itu di dalam kantung darah. Tetapi setelah keluar dari jurang kutub maut, Xiaoyan merasakan pertumbuhan klon dunia Taisu ini. Ada sesuatu atau kantung darah itu tiba-tiba berhenti untuk memasok energi kepada klonnya. Dan sepertinya kantung itu sudah mencapai batasnya. Xiaoyan pun memikirkan kekuatan apa yang dimiliki oleh klon dunia Taisu ini. Xiaoyan awalnya menebak bahwa klon dunia Taisu itu mungkin hanya memiliki kekuatan fighting god saja. Tetapi dari situasi barusan, klon dunia Taisu itu sudah jelas lebih kuat dari apa yang dibayangkan olehnya. Jika klon dunia Taisu ini berada di tahap immortality, maka dia juga harus memiliki jantung emas yang mengandung kekuatan immortality. Namun tampaknya aku tidak merasakan kekuatan immortality pada klon dunia Taisu itu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat merasakan fluktuasi sumber gas pada klon itu. Jadi Xiaoyan tidak tahu apa kekuatan dari klon itu sekarang. Oleh karena itu, Xiaoyan bermaksud untuk mengamati tubuh fisik klon dunia Taisu itu sendiri. Dan setidaknya ada satu hal yang dapat dikonfirmasi oleh Xiaoyan. Dari sudut pandangnya saat ini, klon dunia Taisu itu seharusnya lebih kuat daripada Xiaoyan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kehendaknya sendiri? Setelah melihat tidak ada yang aneh dari tubuh klon dunia Taisu itu, Xiaoyan lalu melihat ke jantung klon dunia Taisu. Karena jantung itu mengandung kekuatan immortality, pasti akan berwarna emas. Tetapi ketika Xiaoyan melihat ke dalam jantung klon dunia Taisu itu, apa yang dilihatnya ini membuat Xiaoyan tertegun. Karena jantung dari klon dunia Taisu itu berwarna merah. Dengan kata lain, ini adalah jantung biasa dan tidak memiliki kekuatan immortality. Dari sini saja sudah dapat disimpulkan bahwa klon dunia Taisu ini bukanlah seseorang immortality. Tanpa sumber gas dan bukan immortality, mungkinkah klon dunia Taisu ini sebenarnya tidaklah kuat? Gumam dari Xiaoyan lagi. Xiaoyan mulai merasa bingung dan sekarang dia hanya bisa memastikan kekuatan klon dunia Taisu dengan memeriksa lebih detail lagi. Ketika Xiaoyan tiba di dantian klon Taisu, Xiaoyan pun tertegun lagi karena tidak ada jejak kekuatan dantian di dalam tubuh klon dunia Taisu itu. Ini benar-benar kosong. Jika klon dunia Taisu ini hanya manusia biasa, mengapa dia bisa memiliki kehendaknya sendiri? Dia benar-benar merasa bingung. Artinya, kekuatan yang dia rasakan sebelumnya mungkin sebenarnya berasal dari armor hitam yang digunakan oleh klon Taisu itu. Klon Taisu ini benar-benar hanyalah seperti selembar kertas putih saja yang kosong. Ia tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki fondasi sumber gas. Tapi tubuh klon dunia Taisu ini telah mengembangbiakan selama bertahun-tahun. Tidak mungkin ini hanya seperti selembar kertas kosong. Mana mungkin dunia Taisu menghabiskan banyak sumber dayanya hanya untuk mengembangkan seseorang manusia biasa seperti ini, gumam dari Xiaoyan lagi. Namun tentu saja seseorang manusia biasa tidak mungkin bisa memberontak melawan fighting god. Dan ini tentu saja tidak masuk akal. Oleh karena itu, menurut analisa Xiaoyan, hanya ada satu kemungkinan saja, bahwa klon dunia Taisu itu memiliki rahasia yang belum diketahui oleh Xiaoyan. Atau klon dunia Taisu ini memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun Xiaoyan pun tidak tahu bagaimana caranya untuk menggunakan kekuatannya. Seharusnya memang seperti itu. Dunia Taisu memang sangat kuat dan kekuatan dari klonnya juga mungkin disembunyikan. Setelah mengamati klon dunia Taisu, Xiaoyan masih tidak memiliki petunjuk tentang klon dunia Taisu ini. Ini hanyalah sebuah tubuh biasa dan tidak memiliki bakat yang hebat. Kemudian Xiaoyan pun membawa Dongyan ke ruangan 9 peti mati di dalam menara Jinsen. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu akan menyegalku di dalam peti mati ini? Tanya dari Dongyan. Masuklah, ucap dari Xiaoyan sambil menunjuk salah satu peti dari 9 peti yang ada di sana. Tidak. Kamu benar-benar orang yang tidak berperasaan. Aku tidak mau dikurung di sana lagi, ucap dari Dongyan. Sebelum Xiaoyan ini selesai berbicara, Xiaoyan sudah memandang ke dalam satu dari 9 peti mati yang berisi klon dunia Taisu itu. Tunggulah, perhatikan baik-baik. Apakah ada sebuah segel yang bisa menyembunyikan kekuatan dari tubuh ini? Tanya dari Xiaoyan. Kamu ingin meminta tolong kepadaku?
Namun kamu juga sepertinya ingin mengurungku. Kamu benar-benar tidak seperti manusia, ucap dari Dongyan. Kamu akan keluar dari sana setelah kamu memberiku jawaban yang akurat tentang klon itu, jawab dari saya. Kamu tidak akan menyegelku di sana bukan? Tanya dari Dongyan. Aku hanya membutuhkan jawaban saja. Apakah ada sebuah segel di dalam tubuh klonku ini? Tanya dari saya lagi. Setelah itu, Dongyan pun tidak banyak berbicara lagi. Dan cahaya biru dari matanya langsung menyelimuti klon dunia Taisu itu. Wuss! Apa ini? Ini hanya tubuh manusia biasa, ucap dari Dongyan. Apakah kamu yakin dia hanyalah manusia biasa? Kemudian Dongyan pun memancarkan cahaya biru lagi ketika mendengar kata-kata Xian itu. Lalu dia menggerakkan cahaya biru itu dari atas sampai ke bawah. Setelah memeriksanya dengan lebih hati-hati berulang-ulang kali, Dongyan terlihat ragu-ragu dan dia segera menjawab saya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya dari saya. Aku tidak tahu tebakanku ini benar atau tidak. Saya lalu menatap ke arah Dongyan sambil menunggu jawaban. Tapi aku rasa tubuh ini hanyalah manusia biasa, jawab dari Dongyan. Kemudian Xian mengeluarkan Dongyan dari peti mati itu. Jika tidak ada segel, maka ini hanyalah tubuh manusia biasa saja, ucap dari Dongyan lagi. Namun Xian masih ragu dengan jawaban Dongyan ini. Jadi Xian terus bertanya kepada orang lain. Jika dia ingin tahu jawabannya sekarang, maka Xian harus bertanya kepada Zanlao. Kemudian Xian pun segera memanggil Zanlao. Guru Zanlao, tubuh ini berasal dari dunia Taisu. Apakah kamu mengerti sesuatu soal tubuh ini? Tanya dari saya. Kemudian sosok Zanlao pun muncul di depan saya. Tentu saja dunia Taisu sudah membentuk tubuh ini sepertinya sebanyak 100.000, ucap dari Zanlao. Apa? 100.000? Bagaimana mungkin? Tanya dari saya. Zanlao pun mengangguk. Jadi apakah tubuh ini bukanlah tubuh manusia biasa? Tanya dari saya. Ya, semakin lama berkembang biak maka akan semakin kuat kekuatannya, ucap dari Zanlao. Namun Xian pun tiba-tiba merasa bingung. Lalu kenapa ketika aku merebut tubuh ini, dia sepertinya sangat lemah dan dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dan kekuatan sebelumnya sepertinya dia hanyalah berasal dari armor hitam yang aneh yang ada di tubuhnya itu, ucap dari saya. Tubuh fisik yang kamu rebut ini adalah seharusnya sudah diketahui oleh dunia Taisu. Namun tubuh ini langsung terkunci. Untungnya kamu memasukkannya ke dalam 9 peti mati tepat waktu sehingga segera disegel di sini, ucap dari Zanlao. Aku telah memutuskan hubunganku dengan dunia Taisu. Bagaimana mungkin mereka bisa mengunci keberadaanku sekarang? Tanya dari saya. Armor hitam yang disebut dengan armor dewa palsu. Kamu telah mengambilnya dari tubuh ini bukan? Tetapi kamu tidak bisa mengendalikan armor dewa palsu itu. Karena dunia Taisu juga takut tubuh yang mereka rebut akan membelot. Meskipun armor dewa palsu itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, pada saat yang sama itu juga merupakan senjata bagi dunia Taisu untuk mengendalikan semua orang yang ada di dalamnya, ucap dari Zanlao. Armor dewa palsu? Bisakah armor ini dilucuti dari tubuh klon ini? Tanya dari saya. Aku tidak tahu spesifikasinya atau persisnya. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Kamu hanya bisa mencobanya saja dengan tubuh fisikmu sekarang. Setelah Xian selesai berbicara, dia lalu melihat klon dunia Taisu yang sedang disegel di salah satu 9 peti mati yang ada di sana. Dan kemudian Xian pun melepaskan klon dunia Taisu itu dari peti mati itu. Dia kembali mengendalikan klon dunia Taisu itu untuk menghancurkan armor dewa palsunya secara langsung. Tapi armor dewa palsu itu seperti tubuh di dalam klon dunia Taisu. Armor itu tidak bisa digoyahkan meskipun dengan sekuat tenaga. Xian mencoba untuk mencopotnya. Tetapi Xian tidak memiliki pemahaman dan tidak menyerah. Karena menurut apa yang dikatakan oleh Zanlao, armor dewa palsu ini akan bisa dipantau oleh dunia Taisu. Jika armor ini dipantau oleh dunia Taisu, maka itu akan menjadi bahaya besar untuk saya. Xian lalu memalingkan pandangannya ke arah klon dewa asli yang juga disegel di salah satu 9 peti mati itu.
Dengan gerakan pikiran Saiyan, armor dewa palsu pun dikeluarkan dari salah satu peti mati di sana. Kemudian, tangan klon dewa asli lalu terulur dan langsung ingin merobek armor dewa palsu itu. Klon dewa asli lalu melangkah maju. Dengan lengan yang sangat kuat, dia langsung menarik armor dewa palsu itu. Klon dewa asli ini ingin merobek armor dewa palsu itu secara paksa. Dan armor dewa palsu yang awalnya tidak tergoyahkan langsung menunjukkan tanda-tanda akan robek di bawah kekuatan yang kuat dari klon dewa asli. Tapi pada saat yang sama, klon dunia Taisu itu juga langsung memuntahkan seteguk darah. Melihat itu, Saiyan pun segera menghentikannya. Dia tidak meneruskan tindakan itu karena Saiyan dapat merasa bahwa meskipun armor dewa palsu ini memang robek, Saiyan merasa bahwa ini selain armor yang robek, tubuh dari dunia Taisu atau klonnya juga ikut robek atau terkoyak dan bahkan tercabik-cabik dengan armornya. Tidak mungkin, armor ini benar-benar terintegrasi dengan seluruh tubuh klon dari dunia Taisu ini. Sepertinya ini merupakan hubungan simbiosis, ucap dari Saiyan sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mencoba cara itu, Saiyan segera mengeluarkan pil penyembuhan dan langsung memberikannya ke klon dunia Taisu. Kemudian, Saiyan lalu menyegel klon dunia Taisu itu dan klon dewa asli ke dalam peti mati masing-masing. Zanlao sepertinya sudah tahu akan hal ini, tetapi dia tidak mengatakannya kepada Saiyan terlebih dahulu. Kekuatan tubuh ini pasti telah diblokir oleh armor dewa palsu. Jadi, sekarang kamu hanya bisa melihat bahwa ini adalah sebuah tubuh manusia biasa. Semua kekuatannya berasal dari armor dewa palsunya. Jika belenggunya telah dihancurkan, maka kekuatan tubuh ini dapat langsung meningkat sebagai atau menjadi seseorang petarung immortality, ucap dari Zanlao. Dunia Taisu memang pintar. Dengan cara ini, meskipun aku bisa mengambil tubuh ini, armor dewa palsunya masih bisa mengendalikannya. Jadi, aku tidak bisa menggunakan kekuatannya selama masih ada armornya, ucap dari Saiyan. Jika Saiyan ingin menggunakan klon dunia Taisu ini, maka Saiyan harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini, Dongyan baru saja tertidur saat Saiyan menangkapnya lagi. Dongyan, coba kamu lihat. Apa yang salah dari armor di tubuh dunia Taisu ini? Apakah ada sesuatu segel di dalam armor ini atau tidak? Tanya dari Saiyan. Dongyan yang sedang mengantuk pun langsung ingin marah-marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu itu selalu menggerutuk. Kamu kan sudah hidup begitu lama. Apakah kamu tidak cukup tidur selama hidupmu selama ini? Tanya dari Saiyan. Dongyan ini memang hanya akan bangun ketika Saiyan menarik secara paksa saja. Kalau tidak, Dongyan pasti akan tertidur terus sepanjang hari. Memangnya apa yang kamu tahu mengenai aku? Bagiku, tidur adalah salah satu rahasia agar bisa berumur panjang. Kalau tidak percaya, lihat saja penampilanku ini. Bukankah aku seperti baby face terus kan? Atau ya aku selalu terlihat muda. Ucap dari Dongyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Dongyan berhasil memecahkan misteri armor dewa palsunya? Untuk kalian yang menonton live-nya mungkin kalian sudah tahu ya. Namun ya tapi tetap saja hasil dari rekapan atau lebih mudah dipahami itu tetap saja berada di kontennya. Kalau momennya live itu emang gue bacain secara langsung saja dan langsung direkap ketika live itu sendiri. Jadi kadang mungkin ada yang momennya bosen, ada yang momennya gimana ya, kelamaan atau apa, karena itu harus mikir ya. Begitu baca gue mikir lagi, oh maksudnya begini gitu, yang maksudnya begini, begitulah. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.